Ingat teman-teman, memimpin adalah menderita. Itu adalah hal yang nggak sederhana. Ketika teman-teman sudah terpilih, bukan artinya penderitaan teman-teman dalam pemilu berkurang. Bukan berarti teman-teman bakal menikmati hal-hal yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nikmatul Hakiki Febriawan di Rembuk Santuy. Oke, teman-teman, kita bakal bahas gimana sih caranya kalau teman-teman sekalian pengen jadi seorang presiden mahasiswa. Teman-teman, presiden mahasiswa terpilih melalui sebuah proses yang namanya pemilu. Sifatnya elected bukan selected, melalui voting. Artinya, teman-teman kalau pengen menjadi seorang presiden mahasiswa, faktor yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya teman-teman sekalian adalah elektabilitas dari teman-teman sekalian. Apa sih elektabilitas itu? Elektabilitas adalah popularitas, tapi tentang kemampuan kita. Jadi ini berbeda dengan popularitasnya artis. Popularitasnya artis berbicara tentang oke lah kalau kemampuan dalam hal hiburan ya. Lalu bagaimana terkenalnya mereka. Tapi kalau dalam hal kepemimpinan, elektabilitas, popularitasnya menyangkut dengan bagaimana kepercayaan orang untuk bisa memilih kita di kemudian hari. Hal ini bergantung dengan rekam jejak, karakter teman-teman sekalian dikenal sama orang lain seperti apa, kemampuan teman-teman sekalian, kinerja teman-teman sekalian, ataupun mungkin teman-teman punya prestasi yang menyebabkan orang lain memilih teman-teman sekalian. Nah, ini yang harus dibangun supaya kemudian teman-teman bisa nih jadi seorang presiden mahasiswa. Bagaimana orang lain memahami bahwa teman-teman mempunyai kualitas di sana gitu loh. Jadi, teman-teman harus dipandang oleh orang lain memiliki kualitas. Itu faktor yang membuat teman-teman terpilih menjadi seorang presiden mahasiswa. Berbeda kalau kita dipilih melalui atasan gitu. Misal presiden mahasiswa dipilih oleh rektor, maka faktornya adalah kualitas kita. Karena yang menilai kita itu personal. Oke, kualitas kita dipandang oleh dia, tapi dia akan memahami kualitas kita secara lebih jauh. Kalau dalam hal pemira, dilakukan secara voting yang menilai publik. Jadi faktornya lebih luas lagi, yang menilainya lebih luas lagi, pandangan publik lebih berpengaruh di sana. Nah, lalu gimana sih kita bisa membangun elektabilitas diri atau membangun branding diri? Caranya gini teman-teman, ada dua waktu teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Pertama adalah pra pemilu dilakukan. Di langkah pra ini teman-teman bisa dikatakan sedang melakukan personal branding. Di era sekarang, salah satu faktor terbesar adalah media. Bagaimana media sosial personal teman-teman digunakan untuk menunjukkan kepada publik kualitas teman-teman sekalian seperti apa. Teman-teman bisa tuh upload video tentang aktivitas teman-teman sekalian, upload video tentang pemikiran teman-teman sekalian, buat tulisan, membuat motivasi bagi orang lain. Itu akan membuat teman-teman dipandang sebagai pribadi yang aktif, memiliki kualitas, dan juga mampu memimpin ke depannya. Selain di media sosial, teman-teman juga bisa meningkatkan elektabilitas ketika dalam forum yang sifatnya langsung. Misal teman-teman sedang berbicara di depan umum, benar-benar dipersiapkan ketika berbicara di depan umum. Kalimatnya seperti apa, makna kalimatnya seperti apa, bagaimana teman-teman memilih kata-kata, bahasa dan lain sebagainya. Itu akan membuat orang menilai kualitas teman-teman sekalian. Berbicara itu adalah cara pertama orang menilai orang lain gitu loh. Orang akan menilai orang lain pertama kali dari bagaimana dia berbicara, lalu bagaimana dia bersikap dan lain sebagainya. Sikap teman-teman di depan umum juga harus dijaga. Wibawanya tetap ditampakkan, nggak ketawa sembarangan dan lain sebagainya. Itu akan menampakkan bagaimana kualitas diri teman-teman. Lalu bagaimana ketika teman-teman memimpin? Dilihat secara langsung oleh orang lain atau teman-teman mengerjakan sesuatu, itu akan menimbulkan kepercayaan orang lain sehingga ketika dalam pemilu mereka akan memilih teman-teman. Satu lagi yang bisa teman-teman lakukan adalah pendekatan ke komunitas-komunitas, baik komunitas yang sifatnya formal, komunitas yang sekedar kumpul-kumpul, bahkan anak-anak kantin gitu. Mengenalkan diri kepada mereka, menunjukkan diri sebagai pribadi yang terbuka. Itu akan menimbulkan frame bahwa orang ini ketika telah memimpin nantinya, dia akan terbuka kepada masyarakat, dia akan menerima kritik, dia akan dekat dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ketika pemilu, teman-teman bisa melakukan pendekatan atau meningkatkan elektabilitas teman-teman sekalian ketika proses kampanye. Di proses kampanye itu banyak step-step yang dilakukan. Teman-teman boleh membuat agenda kampanyenya sendiri, keliling ke kelas-kelas, menyampaikan visi misi programnya seperti apa, rekam jejak teman-teman sekalian seperti apa. Sikap teman-teman bakal dinilai di sana, betapa teman-teman bisa menerima saran orang lain, bagaimana teman-teman mendengarkan apa keluhan mereka, bagaimana teman-teman merespon dan memberikan solusi terhadap keluhan mereka di tempat.
bagaimana cara teman-teman berbicara di kelas, gestur dan lain sebagainya itu akan menjadi penilaian ketika kampanye. Sampaikanlah dengan baik, persiapkanlah semuanya dengan baik. Ketika teman-teman ditanyakan tentang visi misi teman-teman sekalian, jangan sampai nggak bisa jawab. Kenapa teman-teman memilih visi misi itu? Pertimbangannya apa? Harus dipertimbangkan dengan baik. Kata-kata yang digunakan jangan sampai salah. Subjeknya apa? Objeknya apa? Jadi orang lain tidak menafsirkan visi misi teman-teman sekalian secara salah. Dan orang lain tidak menanyakan apa yang tidak menjadi poin teman-teman sekalian. Ketika dia menanyakan apa yang tidak menjadi poin teman-teman sekalian, teman-teman bisa koreksi makna dari visi teman-teman sekalian ketika kata-katanya benar. Tapi teman-teman sekalian, tadi kita bahas masalah elektabilitas, bagaimana elektabilitas kita bisa naik. Yang nggak boleh dilupakan adalah proses menjadi presma itu tidak sampai titik pemilu saja. Setelah di pemilu, teman-teman bakal jadi presma, teman-teman bakal bekerja untuk masyarakat. Artinya harus punya modal juga untuk bekerja bagi masyarakat. Artinya teman-teman benar-benar harus punya kualitas diri. Ya, kualitas dalam kepemimpinan, misal bagaimana teman-teman memanajemen diri dan memanajemen orang lain, bagaimana komunikasi teman-teman sekalian, dan juga faktor-faktor kepemimpinan yang lainnya. Pendekatan diri teman-teman sekalian kepada orang lain, menyusun visi, pemahaman teman-teman akan kondisi lapangan harus benar-benar matang. Karena dengan memahami kondisi lapangan, visi yang teman-teman susun itu bakal realistis. Dan ketika visi itu realistis, teman-teman bakal menjalaninya dengan baik. Pemahaman akan visi teman-teman sekalian, apa yang harus dilakukan dengan visi itu menjadi faktor juga. Sehingga teman-teman sekalian, langkah yang terbaik adalah ketika teman-teman mengelektabilitaskan atau mempopulerkan kualitas diri teman-teman sekalian. Jadi bukan kualitas diri yang dibuat-buat yang teman-teman populerkan, bukan pemikiran yang teman-teman buat-buat, melainkan memang pemikiran dari diri teman-teman sekalian. Atau bagaimana kerja teman-teman sekalian, nggak sekadar kerja di bagian bagusnya di Snap, enggak. Ceritakan bagaimana teman-teman bekerja, ceritakan bagaimana teman-teman memimpin. Jadikan itu sebagai sebuah motivasi kepada orang lain saja. Jadi secara tidak langsung elektabilitasnya naik. Bukan teman-teman fokus ke elektabilitas, lalu teman-teman melupakan tentang kualitas diri. Ketika teman-teman terpilih, teman-teman bakal memiliki kualitas yang baik, kemudian bagikan itu kepada orang lain sebagai sumber motivasi atau inspirasi saja. Dan ketika teman-teman ingin mencalonkan diri sebagai seorang presiden mahasiswa, elektabilitas teman-teman sekalian secara tidak langsung sudah terbangun. Dan itu bisa menjadi modal yang sangat besar. Dan ketika teman-teman terpilih, teman-teman gak akan bingung. Ingat teman-teman, memimpin adalah menderita. Itu adalah hal yang gak sederhana. Ketika teman-teman sudah terpilih, bukan artinya penderitaan teman-teman dalam pemilu berkurang. Bukan berarti teman-teman bakal menikmati hal-hal yang bahagia. Bahkan prosesnya akan semakin berat. Maka kualitas menjadi hal yang nomor satu. Walaupun demikian, elektabilitas jangan dilupakan. Ketika teman-teman dengan kerja-kerja kebaikannya tidak mau memunculkan diri ke publik, tidak mau memperkenalkan bagaimana teman-teman bekerja secara baik, orang-orang yang hanya ingin dikenal baik, orang-orang yang hanya ingin memunculkan dirinya dan dianggap orang sebagai orang baik, kemudian muncul di publik. Mereka menunjukkan kerja-kerja baiknya, yang padahal itu hanyalah framing publik saja, dan kemudian mereka terpilih menjadi pemimpin gara-gara teman-teman tidak mau muncul. Sehingga kalau teman-teman punya kerja-kerja kebaikan, teman-teman punya agenda-agenda kebaikan, munculkan saja ke publik. Walau teman-teman tidak punya niat untuk menjadi presma atau pemimpin, minimal itu akan memotivasi orang lain, akan membuat orang lain terinspirasi terhadap teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, mungkin itu tips dan trik kalau teman-teman pengen mencoba menjadi seorang presiden mahasiswa. Pada intinya adalah bangun kualitas diri teman-teman sekalian, lakukan kerja-kerja kebaikan, buat dampak seluas-luasnya, lalu bagikan itu kepada publik. Buat teman-teman dikenal sebagai orang yang bekerja baik, karena memang teman-teman melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, Nikmatul Hakim Febriawan. Jikalau ada yang salah silakan dikoreksi di kolom komentar, atau teman-teman boleh hubungi secara langsung. Jangan lupa like dan juga komen dan subscribe channelnya. Terima kasih, saya Nikmatul Hakim Febriawan. Kita ketemu lagi di video-video rembuk santuy selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.